Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa saya kepada sahabat semua yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, siapa yang menyangka jika membaca surah Al-Ikhlas dalam melaksanakan sholat subuh ternyata tidak dianjurkan? Mungkin Anda tidak menyangka jika membaca surah Al-Ikhlas ternyata tidak dianjurkan atau bahkan baru mengetahuinya. Hal tersebut tentunya ada alasannya. Seperti diketahui bahwa sholat subuh memiliki nilai ibadah yang tinggi dalam syariah Islam. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan langsung umatnya yang menunaikan sholat subuh. Sholat subuh pun disaksikan oleh malaikat. Akan tetapi ada bacaan surat pendek, yaitu surat Al-Ikhlas, yang tidak dianjurkan untuk dibaca. Lantas apa alasannya? Kenapa surah Al-Ikhlas tidak dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat subuh? Dan sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika sahabat yang dirahmati Allah dapat meringankan tangan untuk ikut menyebarkan syiar Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini supaya dapat menjangkau lebih banyak umat. Amin ya robbal alamin. Yang pertama akan kita bahas adalah apa sajakah keutamaan dalam menunaikan sholat subuh. Sholat subuh dilaksanakan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan tertidur lelap. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Karena itu Rasulullah SAW mengkhususkan sholat subuh yang mulia dengan keistimewaan tunggal yang memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak ada pada sholat lainnya. Betapa istimewanya sholat subuh, bahkan sampai Rasulullah SAW mendoakannya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Ya Allah, berkailah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Apabila Rasulullah SAW yang berdoa, maka tidak ada perantara secara jasadiah di antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminannya. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka jangan kamu mencari jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan,
mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebak di antara janjinya. Dan bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah sholat subuh, maka kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan lain dari sholat subuh adalah apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan di dalamnya. Salah satunya yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan sholat subuh akan disaksikan langsung oleh malaikat. Sholat subuh merupakan satu di antara sholat wajib 5 waktu yang mempunyai keistimewaan khusus di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Lantas apa alasan surat pendek termasuk surat Al-Ikhlas tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh? Begitu utama dan istimewanya sholat subuh, sehingga ada bacaan surat tertentu yang tidak dianjurkan dibaca. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 78 menjelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada saat sholat subuh, setelah bacaan Al-Fatihah, disunahkan membaca Al-Quran panjang, baik surat atau ayat. Itulah yang dimaksud dengan minus sunan al-mursalin tul al-qiraah, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan as-salaf, as-soleh membaca ayat-ayat atau surat panjang ketika menjadi imam sholat subuh. Maka dari itu, seorang imam sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, janganlah membaca surat pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sah, melainkan masalah untung dan rugi. Mereka rasa sudah pasti sah, tapi rugi karena disaksikan banyak malaikat, maka tentu sangat disayangkan sekali jika hanya ayat pendek yang dibaca. Apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh, maka malaikat akan menambah catatan amal kebaikan kita untuk disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Rasulullah SAW juga seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat, Rasulullah disebutkan sering membaca surat Al-Kahfi, juga biasa membaca surat Ar-Rum, surah dari Jabir bin Samurah. Demikian itulah keistimewaan sholat subuh dan alasan tidak dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat subuh. Seharusnya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk meninggalkan selimut dan mengakhiri tidur kita untuk melakukan sholat subuh. Bukankah menunaikan ibadah sholat subuh ini menjadi bagian yang begitu besar dibanding dunia dan seisinya? Demikian informasi yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada semua pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.